PSI Partai Jokowi. Tapi kalau UGM kok langsung meminta Presiden Jokowi sebagai alumnus. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Sekarang gini, sederhana. Kalau saya ditanya, saya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah memihak. Kalau betul itu koordinasi antara Presiden dengan Kementerian Pertahanan, dengan seorang menteri, yaitu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, maka yang ikut makan bersamanya adalah staf Presiden dan staf Kementerian Pertahanan, bukan para influencer. Jangan-jangan yang khawatir justru yang turun gunung untuk memperjelas gunung kan banyak, dukungannya. Pak. Orang itu kan harusnya terang-terangan aja Ya. mengatakan mau memihak atau tidak. Saya nggak tahu jumlah cuti presiden itu berapa hari itu. Jadi ya, pura-pura nggak tahu ya. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan Mudah-mudahan relevan. Kali ini kita ada tamu yang paling spesial sepanjang episode Lanturan. Kita menghadirkan penasihat Presiden. Wih, Oh iya. Penasihat Presiden Republik Mimpi. Betul. Prof. Iya, Ege. Iya. Prof. Iya kan, Emang yang kalau- mimpinya sampai sekarang belum terwujud. Belum. Mimpi soal Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang demokratis itu belum terwujud. Judulnya tadi apa? Lanturan. Ngelanturnya Iya, Lanturan ngelanturnya. pasti. mudah-mudahan relevan. Mudah-mudahan relevan. Melanturnya pasti, mudah-mudahan nggak ditahan. Berarti kayaknya udah siap-siap pinggir jurang nih, Bu. Iya, jadi saya mau mulai dengan mengutip. Yes. Supaya aman juga. Supaya Aman. tidak di... Dan di undang-undang kalau mengutip nggak kena ya? Kalau mengutip secara Tanggung jawab. akurat tuh. Oh, aman. Walaupun nanti bisa aja yang dikutip bilang Konfrontasi ya? konteksnya beda, Ya, tapi ya. kurang lebih begitulah. Katanya gaya kepemimpinan Bapak Jokowi itu seperti orang yang berjalan bersama, bahkan kadang-kala jalan di tubir jurang. Waduh. Harus pelan-pelan mencapainya. Di tubir Lalu jurang. tubir jurang, lalu tiba-tiba Pak Jokowi itu bisa berbelok tanpa sen, entah ke kiri atau ke kanan, nggak ada yang bisa menduga katanya. Itu silakan loh. Atau pakai sen tapi nggak belok. Apa? Pakai sen tapi nggak belok. Pakai sen tapi nggak belok, itu agak positif ya. Yang bahaya kalau belok tapi nggak pakai sen. Karena katanya sehingga bisa saja nanti ada yang jatuh ke jurang. Dan saya selalu biasanya melengkapi di ujung dengan memberikan gambaran bagaimana kalau orang jatuh ke jurang gara-gara mengikuti salah satu teman yang belok. Tiba-tiba kita nggak tahu kiri dan Tapi kanan, nggak kasih yaitu arahan. yang jalan tetap selamat itu, sementara ada satu yang jatuh, yang jalan tetap selamat akan gini aja. Jadi gini ya, pura-pura nggak tahu ya. Nggak, bahkan nggak begitu. Kalau begitu itu masih ada tanda-tandanya. Begitu-gitu aja. Jadi artinya cuma bilang ayo kita jalan terus, tapi ada satu atau dua yang Ya. sudah ditubir Berarti jurang. iya TTA ya, yang tahu-tahu aja. Tahu-tahu aja. Yang Iya, tahu-tahu iya. aja. Yang tahu-tahu aja. Kalau hari ini kan kita Atau yang tersandera aja. yang tersandra Aja. Tetap aja ya? dan masih ada Tetap sekarang. masih. Jangan-jangan. Masih banyak. Tersandera lebih atau banyak. memilih tersandera? Wah, sudah tersandera dan tidak punya pilihan. Menjawab nggak? Kan Anda bilang kan tersandera atau memilih Masih. tersandera. Memilih. Kalau saya menjawabnya tersandera dan Atau tidak nggak punya punya pilihan. Tidak punya pilihan. Selain ikut. Selain ikut. Meskipun ada, dan itu pun masih ada risiko masuk jurang kan. Oh iya, menurut Masih, Romi. kan? Menurut Romi. Oh, ya. menurut Romi. betul. Di disclaimer. Lengkap ya, lengkap. Iya. Bang Ege, kita seminggu Ini terakhir saya kan. mau kasih tahu dulu ya. Ini kalau tadi dia bilang saya tamu yang ditunggu-tunggu karena pernah jadi penasihat ahli di Republik Mimpi. Kalau dia ini salah satu harus jujur disebutkan murid saya dulu di Salemba School di UI. Tapi salah satu yang paling cemerlang dalam konteks tesisnya, gitu ya. Walaupun agak lama mengerjakannya, gitu. Tapi nggak apa-apa lama, tapi cemerlang. Iya. Dan nggak masuk jurang. Kan? Iya, Iya, nggak, iya. dan tidak masuk jurang. Nggak lama nggak apa-apa, yang penting cemerlang sampai Iya. akhir jelas gitu ya. Oh, itu yang jelas. Menimbulkan masalah. Oh, enggak, gitu kalau sampai di akhir. kampus tuh sederhana. Nanti kalau Anda bicara tentang suara kampus, itu sederhana, yaitu ada periodenya. Anda nggak bisa Periode lagi. jelas, nggak bisa diperpanjang. Oh, nggak bisa. Gitu ya. DO Anda. Jadi nggak kalau bisa. sudah 2 kali 5 tahun, Anda minta perpanjang, Anda DO. Di akhir-akhir gitu, di akhir masa-masa yang nggak bisa berpanjang, bisa berulang nggak? Iya, Kita mendingan bicara ada usaha untuk memperpanjang jabatan. Iya, betul. Terus kemudian nggak berhasil, masuk lagi pakai pintu cawe-cawe kayak gitu kali ya. Itu teman saya yang paling baik, yang memperjuangkan itu dalam bentuk gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan. Namanya Pak Muhammad Kodari. Kodari. Temannya paling baik loh. Saya selalu Ya, Bu Kodari, bareng-bareng sama dia gitu. Meskipun Gerakan-gerakan. gerakan menuju pemenangan Pak Lurah. Iya. Enggak, waktu itu kan dia terkenal dengan 3 periode. Ya. Iya kan? Iya, Pak Bahkan Lurah. 3 periode itu menggabungkan. Ini ada ngomong Pak Lurah yang mana nih?
Pak Lurah ini saya, lurah saya. Oh, lurah lurah, saya. iya. Karena Pak Lurah Jokowi saya. tidak merasa dirinya lurah. Lurah, Oh, Dia iya. presiden. Oke. Hati-hati loh. Iya, iya, kan? iya. Kalau Makanya nggak lurah merasa saya. lurah. Jadi intinya adalah kalau digabung dua itu, Pak Jokowi dan Prabowo, maka tidak akan ada polarisasi. Oke. Nah, itu logikanya. Itu Kodari ya? Kodari waktu itu. Jadi karena itu 3 periode. Bahkan sebetulnya kalau mau lebih taktis, itu Prabowo Jokowi. Itu sebetulnya kalau Anda mampu secara taktis menyampaikannya di Mahkamah Konstitusi, masih ada itu peluang itu sebetulnya. Tapi sudahlah ya, kan kita memang ingin membatasi, udahlah jangan gitu kan. Oh, jangan. 2 periode saja. Lalu ada lagi penundaan pemilu. Ya. Nah sekarang kalau nggak keliru saya tuh Pak Kodari mengatakan dia memang tidak berhasil 3 periode, tapi berhasil 2,5. Gimana maksudnya? Nah, pelan-pelan. Kan yang satu ini sudah masuk Ananda. Ananda tuh dihitung setengah loh. Ada baik. setengah. 2,5 kata Kodari. Kata Kodari lagi, ada Iya, disclaimer benar. lagi. Iya, nih. betul, Ya, betul, betul. betul. Jadi selalu Ya, pakai ya. kutipan karena Ya. itu ini juga salah satu tradisi Ilmiah, keilmuan, mengutip. Jadi mengutip ada dasarnya. Iya. Termasuk kalau ada apa-apa, saya hanya mengutip. Mengutip, gitu. Walaupun harusnya tuh bisa Harus dikonfrontir dipertanggungjawabkan ya. oleh yang dikutip. Saya tuh mengucapkannya dalam konteks lain. Ya. Tidak bisa Anda pakai kutipan saya dalam konteks itu. Presiden Jokowi, kita Iya. sebut clear ya, bukan Pak Lurah. Oh, iya, oke. Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan ditanya media, Pak, Bapak nanti mau kampanye nggak? Saya udah ditawari berkali-kali oleh Iya. Kaisang. Nantilah, ada waktunya. Beredarlah informasi di antara wartawan. Pak Jokowi akan declare, akan keluar dari PDI Perjuangan, kemudian akan berkampanye. Kan cuti. Rasanya sih sudah pasti untuk 02, Iya. kalau melihat sekarang. Iya, iya. Bang Ege, Nah. melihat mungkin nggak Pak Jokowi sampai Makanya saya mau mengatakan di Indonesia ini laboratorium ilmu komunikasi politik terbesar, karena apa yang kita pelajari, mudah-mudahan di Salemba School pada Ya. waktu itu masih benar ya, kita pelajari di luar negeri, mau di Ivy League atau apapun, nggak berlaku di Indonesia. Misalnya, pelan-pelan nih. Orang itu kan harusnya terang-terangan aja. Ya. Mengatakan mau memihak atau tidak. Ya. Saya agak berbeda ya dengan teman-teman seperti Bivitri dan Ya. lain-lain itu yang mengatakan ada pasal-pasal yang berbeda dalam undang-undang pemilu yang mengatakan ada pasal yang berlaku kalau dia petahana dari periode 1 ke Betul. periode 2. Pelan-pelan, maksud saya begini. Presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Tambah presiden 1/3 lah ya, atribusi ini. Lalu dia juga adalah warga negara dan anggota partai politik. Di beberapa negara calon independen, calon perseorangan. Nah, bahwa presiden itu punya hak untuk kampanye, paling tidak dijamin pada periode 1 ke periode kedua. Betul Ya. nggak? Ketika dia menyebut tahanan. Iya dong, dia akan berkampanye untuk dirinya sendiri dan tidak mungkin berkampanye buat orang lain. Ya, ya. ya. Nah, itu. Nah, apakah hak itu tiba-tiba Hilang. dicabut kalau dia sudah selesai atau tidak boleh memperpanjang lagi jadi 3 periode? Kalau menurut saya enggak. Itu hak melekat pada dirinya dan biasanya dia nyatakan dalam bentuk mendukung calon presiden yang diusulkan oleh partai politik. Partainya. Itu normalnya. Ya, Dan undang-undang pun memang boleh kan? Ya, kalau menurut saya Syarat undang-undang tertentu. itu dengan original intentnya, karena undang-undang itu kan dulu di voting cuma dua hal, yaitu presidensial threshold sama metode sign leak itu, Nah, ya. yang Perhitungan. mengatakan 1-3-5-7. Jadi kursi pertama dihitung 1, kursi kedua nanti dibagi 3 dan Bagi 3, lain-lain ya. gitulah. Nah, selebihnya disetujui, berarti presiden petahana yang mau maju kedua ataupun presiden yang sudah selesai punya hak buat berkampanye. Haknya tidak hilang. Tidak hilang karena itu original intentnya, walaupun nanti tentu saja kita harus menghormati lah Bivitri dan kawan-kawan dengan pendapat yang berbeda. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah Pak Jokowi ini mau memihak atau tidak? Mau menggunakan haknya atau tidak? Secara logika harusnya memihak. Kalau saya sederhana, saya tuh melihat apa yang ada. Ilmu komunikasi politik itu melihat Ya. yang ada. PSI Partai Jokowi. Pernah lihat nggak? Iya. Dan Lihat kan? jadi bintang iklannya. Iya. Menang. Betul ya? Sudah jelas berkampanye. Jadi menurut saya sekarang, lepas dari PDI Perjuangan mengakui atau tidak, Ya. Partai Jokowi itu PSI. PSI. Karena dinyatakan di publik. Terlepas dari KTA-nya di mana De facto, gitu. Iya, saya de nggak tahu. facto, de jure Saya nggak tahu masih. KTA-nya Ya, ya. di mana. Apakah... Tapi ngomong-ngomong mungkin juga ya seorang presiden KTA-nya 2 atau 3 partai. Nah, itu menarik. Itu menarik. Dia, Ini enggak, ide bukan. baru. Dia dukungan dari... Maka saya bilang, ilmunya kita habis. Iya. Di Indonesia ilmu kita habis. Tapi kalau saya, kembali,
Presiden Jokowi, partainya PSI. Dan PSI mendukung Prabowo. Berarti Pak Jokowi sudah memihak. Sudah. Ya, memihak. sudah. Karena Tidak perlu mendukung calon dari partainya. Ya, Iya dong. Dalam hal ini Mendukung. PSI. PSI mendukung. Oh. Kan pernah ada loh momen khusus yang waktu itu saya ingat karena Pak Prabowo di situ mengakui dia nggak tahu gemoy itu apa gitu. Yaitu pada saat berbicara ketika Di depan. PSI mendukung dirinya. Betul, Ingat ya, deklarasi. dihadiri oleh Iya, partai-partai betul. lain, Betul. deklarasi. Dan dia mengatakan, saya dinyatakan gemoy. Saya nggak tahu gemoy itu apa gitu. Iya, gitu iya, ya. iya, Dan iya. di situ saya ingat, oh dia nggak tahu gemoy tapi PSI mendukung dia. Nah, partainya Pak Jokowi itu PSI. PSI. PSI mendeklarasikan dukungan pada Pak Prabowo, berarti Jokowi mendukung Prabowo. Sudah, dia Sudah sudah selesai. memihak. Udah Ini clear sama, itu ya. sama dengannya Sudah jelas. clear, sudah Iya, clear. iya, iya, iya. Jadi kalau presiden memihak, maka yang pertama dia harus membuat surat cuti kalau mau kampanye. Datang KPU bilang surat cuti harus Kepada ditujukan dirinya. pada dirinya sendiri. Enggak apa-apa, diumumkan di publik aja. Ya kan? Saya menunjukkan surat cuti buat diri saya sendiri. Ini loh tanggal-tanggalnya saya cuti. Saya nggak tahu jumlah cuti presiden itu berapa hari. Itu juga saya belum tahu. Kayak 12 hari deh kayak Nitya. Iya. Setahun 12 hari. Commoners. Ya. Nah, juga itu ya. satu ya kan? Harus sebanyak itu. Yang kedua, kalau terbang untuk kampanye berarti nggak pakai pesawat kepresidenan. Ya. Ataukah karena itu jaminan keamanan maka masih melekat sama dengan pas pampres. Pas pampres ya kan Karena melekat. itu yang- Artinya gini, tidak Bang, bisa kalau memang cuti ya, mengikuti Iya, itu iya. cuti, kan memang semua kegiatan seperti karyawan ya, semua kegiatannya sudah tidak lagi atas nama perusahaan atau nama lembaga. Iya. Tidak ada lagi tuh bagi-bagi bansos itu. Nah, kalau itu, cuti, itu di situ. saya jadi berpikir jangan-jangan nggak mau cuti karena supaya tetap bisa jadi presiden untuk membagikan bansos. Di situ ada masalah tuh. Jadi yang pertama kita setuju dia harus aman. Jadi pas pampres harus ada melekat. Oke lah, Oh iya. Kalau pesawat pun dinyatakan tidak aman Bagian. terbang dengan pesawat komersial biasa, iyalah dengan pesawat kepresidenan. Mungkin ya di Amerika juga begitu tuh. Lalu dia kampanye. Nah, cuma pada waktu kampanye sebagai pribadi kan? Iya. Bukan sebagai presiden. Karena untuk presiden dia dibawa sumpah adil terhadap semua pihak. Semua pihak. Berarti memang Anda nggak boleh bawa bansos yang berasal dari negara. Kalau cuti. Kalau cuti, berkampanye. kalau cuti. Nah, Pada saat berkampanye. berarti Tapi Presiden kalau Jokowi Kecuali itu berasal dari PSI. Iya kan? enggak, kalau Sebagai- melihat konteksnya yang terjadi Iya sekarang. dong, nggak apa-apa karena PSI adalah partai Partainya Jokowi. Jokowi. Kalau Lalu bansos itu dibayar dengan negara. jadi saya tuh oke, ingin oke, ya oke. di Kementerian Sosial ataupun mungkin di KPK atau di BPK, pokoknya ada satu data kan kita hilirisasi digital. Wih. Oh, Anda kan belum tahu. Bukan hilirisasi bansos ya, bukan. Saya sudah Ini tahu. Kalau ngomong juga ya. Iya, hilirisasi digital itu bisa dalam bentuk ada sebuah web besar Iya. yang berisi ini loh bansos negara ini pada bulan Januari tahun yang lalu misalnya itu berapa jumlahnya? Oh, ada dashboard monitoring. iya Big dong. datanya ini kemudian bisa diakses oleh Nah, Iya. tapi sebelum dibagi itu pakai uang apa? Gitu kan Betul. menarik kan? Siapa yang bagi di mana? itu kualitas menarik, Iya, iya, gimana? iya. itu menarik Ini kayak untuk fund keluar me, publik gitu. supaya sekarang nggak terulang lah. Tapi saya mau kembali, berarti kalau begitu yang selama ini banyak disoal termasuk kita di ruang redaksi menyoal itu di dialog dan sebagainya. Presiden keliling-keliling bagi bansos karena dia tidak cuti sebagai presiden sah-sah aja. Karena bukan sedang berkampanye. Pelan-pelan, setuju. Nah. Kalau dia sebagai presiden membagi bansos, maka kan seharusnya begini. Yang mempersoalkan bansos ini Ya. terkait dengan dibagi oleh presiden, Iya. harusnya siapa coba? Harusnya medsos. Tiga pihak lah kalau Anda ya. mau. Pihak yang pertama itu DPR harusnya. Tapi kan Anda tahu DPR kita. Ya. Selama DPR kita berkali-kali mereka katakan tidak mempersoalkan itu, artinya secara administrasi kenegaraan didukung oleh DPR, walaupun oposisi bisa kalah tuh. Ya. Kalau ambil misalnya voting lah atau apa Ya, kan, ya. kan memang DPR itu relatif tanpa oposisi sekarang ya. Ya, bisa dibilang nggak ada lah. 01, Ada 03 juga satu, masih ya. di DPR Semua gitu ya. bisa. Nah, artinya belum ada proses kan untuk voting apakah bantuan sosial ini harus dihentikan atau tidak boleh dibagi oleh presiden. Ya, dalam konteks pribadi misalnya, karena kan kita bisa dibilang loh, Anda bisa dimarahin oleh rakyat loh. Anda Oh, menghalangi menghentikan rakyat. bansos, ya. Wow, Jangan- Anda menghentikan jangan sampai bansos. tujuannya Anda menghentikan berubah ke bansos gitu ya. kan ya. Saya enggak. Dan itu bagian dari kewajiban negara. Iya. Karena Iya. disetujui oleh DPR. Iya. Berapa angkanya itu yang menarik untuk didiskusikan. Iya. Angka dan di awal depannya ini loh, sekarang untuk 3 bulan ke depan. Di rapel maksudnya kan rapel. ya. Dan jadi angka dan proses
itu bisa dipersoalkan oleh satu tadi DPR. Ternyata DPR-nya diam-diam saja, malah mendukung. Orang dapat uang rapel kok Anda nggak bahagia gitu. Kan Anda berarti syirik. Anda syirik. Iya. Kasihan masyarakat Dan ya. Iya. nggak boleh nyinyirin itulah. Nggak boleh lah Anda sirik-sirik sama orang. Yang kedua betul media. Terima kasih media sekarang mempersoalkan. Yang ketiga netizen. Harusnya netizen juga mempersoalkan. Jangan cuma soal Sintayong gitu ya. Ini juga agak serius ini persoalan. Tapi kan urusan negara kalah urusan sepak bola, masalahnya gitu. Enggak, Jangan sampai sepak bola Enggak. kita. Yang ketiga ini harus disebut ketiga setelah DPR dan media, atau disebut berdua antara media arus utama dan media sosial, karena negara diatur tidak boleh atas dasar selera media sosial. Iya, betul. Itu bahaya betul kalau itu terjadi, karena ada robot, ada mesin, ada situasional, pengetahuan politik dan lain sebagainya. Tapi balik ke pertanyaan tadi, ya memang DPR yang harus. Sekarang gini, sederhana. Kalau saya ditanya, saya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah memihak. Jadi yang salah sekarang itu juru bicara istana, siapapun namanya dia, yang mengatakan Pak Jokowi netral atau Pak Jokowi belum memihak, belum mengambil haknya sesuai undang-undang pemilu. Enggak, menurut saya Pak Jokowi sudah memihak. Memihak Sudah kepada memihak. rakyat kali. Apanya? Memihak kepada rakyat atau Dalam hal bansos memihak kepada rakyat. Ya. Tapi dalam hal pencalonan presiden memihak kepada Prabowo. Pasti nggak disangkal oleh semua pendukung 02. Ya, bahkan malah terang-terangan disebut Diakui sebagai Jokowi ada di barokah. belakang Diakui kita, sebagai ya. barokah. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita berdebat soal-soal yang agak remeh-temeh. Misalnya orang lagi berdua makan bakso. Terus kita persoalkan, itu kampanye apa bukan ya gitu. Itu bagian dari endorsement apa bukan? Udah pasti kampanye dan endorsement. Nah, kenapa? Oh, kok Pak Effendi Ghazali berani betul ngomong bahwa itu bagian dari kampanye? Sederhana. Tentu saja itu bisa dibilang koordinasi antara presiden dengan menteri pertahanan. Kan gitu kan? Bisa Dalam aja bentuk kan? makan Itu siang. boleh aja. Tapi pelan-pelan. Komunikasi kan nggak berhenti di situ komunikasi politik. Komunikasi politik akan melihat kalau betul itu koordinasi antara presiden dengan Kementerian Pertahanan, dengan seorang menteri, yaitu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, maka yang ikut makan bersamanya adalah staf presiden dan staf Kementerian Pertahanan. Bukan para influencer yang adalah pendukung dari capres tertentu. Sederhana kok. Komunikasi politik itu simple, segitu aja. Artinya Peserta. Bang Ege melihat itu ada desain. Iya. Ya kan? Nanti ingin dikesankan seolah-olah koordinasi antar presiden dengan menterinya. Tapi kurang lengkap desainnya. Lengkap. Kalau mau itu presiden dengan Pak Prabowo, di sebelah kiri stafnya presiden, sebelah kanan stafnya Kementerian Pertahanan. Itu disebut makan siang koordinasi antara presiden dengan menteri gitu loh. Tapi kalau ini influencer yang minta cabe, minta sambal dan lain-lain, dan kemudian orang tahu, wah ini adalah pendukung ke calon tertentu, ya ini kampanye. Itu adalah kampanye. Membangun citra diri namanya. Citra diri. Iya, dan enggak apa-apa. Kampanye dan itu jelas sah aja kan sebetulnya. Sah, karena itu saya aja, bilang kan? diakui aja. Diakuin aja. Ya enggak apa-apa. Walaupun orang bisa melihat perbandingan dengan sebelumnya. Apakah Bu Mega dulu menggunakannya? Apakah Pak Prabowo dulu menggunakannya atau tidak gitu. Ya. Tapi kan kalau mau digunakan boleh kan gitu. Kalau Pak SBY kan 2023 saya pernah lihat wawancaranya. Ditanya, Pak, waktu 2014 Bapak bagaimana setelah selesai? Ya, saya selesai, saya menarik diri, saya menjauh, saya mencoba hanya sekedar mengawasi dan sebagainya. Bu Mega juga demikian ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita mau menjadikan Pak SBY sebagai rujukan, contoh seorang presiden yang sudah mau selesai menghadapi pemilu berikutnya, agak susah juga karena Pak SBY kan ada juga di 02. Iya. Pada waktu yang pertama Pak SBY dukung Pak Jokowi ya? Iya. Nah setelah itu dukung. Bahkan tidak mendukung. 2014 kan dia memilih bahwa saya pokoknya menarik diri. Tidak mendukung siapa-siapa ya? Tidak mendukung siapa-siapa. Ada orang yang mengatakan dukung Pak Jokowi, enggak ya? Enggak ada. Enggak. Di 2019 iya? Ya. Mendukung Prabowo ya? Betul. Oke. Ya. Sampai ada kardus-kardus apa itu? Iya, keluar betul. tuh kan istilah itu. Iya. Karena nggak muncul. Artinya saya mau bilang begini. Ke depan itu gimana ya? Ke depan itu kan ini masih ada 12 hari terakhir nih. Ada yang dibilang ini adalah penentuan. Kalau dulu ada berbagai konser, ada rapat akbar gitu. Kira Pak Jokowi kalau dia mau full, dia mau tampil total, di rapat akbar ya. Dia tampil kan. Iya. Terus kemudian dia cuti. Nah, di tengah-tengah itu kemarin Pak Mahfud mundur kan. Sehari ini isunya adalah soliditas kabinet. Pak Jokowi juga butuh dong. Bagaimanapun dia berakhir sampai dengan Oktober. Kalau melihat
gerak-geriknya dan sebagai penasihat Republik Mimpi. Iya benar. Kalau di Kira-kira Republik Mimpi apa itu yang akan diambil? enggak, sebetulnya gini, menurut saya ada kerancuan-kerancuan komunikasi politik yang entah siapa dosennya sekarang itu harus mulai ditertibkan. Misalnya gini, Ya. Presiden berakhir masa jabatannya kapan? 20 Oktober 2024. Nggak bisa orang mengatakan kami berkoalisi dengan Presiden sampai akhir. Akhir itu apa? 20 Oktober 2024. Gitu kan? Kalau asumsi berakhirnya. Harusnya. Padahal pemilunya 14 Februari 2024. Ya. Kalau orang itu mau mencalonkan calon yang lain, calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, yang berbeda dengan yang didukung oleh presiden ini dan koalisinya, maka dia sebetulnya sudah boleh mengatakan kami tidak bersama-sama dalam koalisi lagi pada 19 sampai 25 Oktober 2023. Ketika dia dia mendaftarkan calon presiden, calon wakil presiden baru. Seharusnya. Iya dong, itu seminimalnya. Kalau Anda mau lebih, ada yang Agustus 2022 loh menyatakan mencalonkan calon presiden lain gitu ya dengan dengan perubahan. Kalau itu benar, tarik menteri Anda. Ini enggak ya? Iya ya. Nah, maksud saya Ini nggak narik menterinya, karena memang semua masih menunggu sampai 14 Februari dan akhirnya atau gimana? orang bilangnya ya, yang pertama ada kami tetap setia. Sambil setia kan bisnis kami jalan. Nah, setia itu kan bisa setia Iya dong, dua karena kaki atau partai politik di Indonesia ini harus dibiayai dari bisnis loh. Dari bisnis atau dari pilkada-pilkada. Ini oligarki atau apa nih? Paling tidak dari pendirinya dan lain-lain. Ini kan cek fakta aja. Ya. Bagaimana caranya mendapatkan pendanaan untuk partai politik. Kalau dihitung dari suara kali berapa ribu rupiah itu nggak cukup. Nggak akan cukup. Sehingga butuh pendanaan lain. Karena itu menurut saya kalau ada kejernihan berpikir, harusnya minimal 19 sampai 25 Oktober begitu sudah terdaftar pasangan-pasangan. Harusnya mundur. Harusnya mundur menteri-menterinya semua. Jadi kita nggak menyaksikan hal-hal yang awkward pada waktu debat. Kan debat itu kan lucu-lucuan tuh. Kritik ini, kritik itu. Lah, Anda lagi ngeritik tenaga kerja. Lah menterinya dari Anda kok, misalnya gitu loh. Anda ngeritik hukum. Itu Menko-nya dari Anda kok, misalnya gitu loh. Biar ini maksudnya Bang Ege biar jelas posisinya. Clear aja posisinya. Jadi kita tetap menghargai Pak Jokowi maupun Prof. Mahfud yang sama-sama dalam 10 menit ternyata bisa bicara banyak loh. Kalau dengar dari cerita Prof. Mahfud kemarin 10 menit tuh ceritanya banyak bener loh. Saya pikir udah 10 menit kok bisa ceritanya banyak betul gitu ya. Jadi seakan-akan itu adalah suasana drama tama saling menghormati. Nggak ada masalah gitu. Artinya mundurnya Pak Mahfud kemarin ya meskipun terlambat. Iya. Selalu orang akan mengatakan terlambat daripada tidak sama sekali. Dan itu diapresiasi loh. Diapresiasi dong. Tapi momentumnya memang berbarengan ya. Tiba-tiba mengundurkan diri hari Kamis ya. Kemudian ada keprihatinan dari kampus-kampus. Ya, dari apakah sama atau ada lebih dulu? Nggak lebih dulu. Lebih dulu mengundurkan diri. Pelan-pelan mengundurkan diri secara lisan lebih dulu. Lalu ada pertemuan dengan presiden. Pernyataan Civitas Akademika dulu yang dari UGM Bulan Sumur. Sesudah itu baru pertemuan dengan presiden membawa surat resmi yang dibantu dimediasi oleh mantan rektor UGM. Baru gitulah ya. Supaya Anda agak clear melihat antara Mr. P. Iya. Mr. P itu mantan rektor UGM. Pak Pratikno. Yang kita inisial aja lah. Itu kan jumpa pers kan ada yang kita jangan menyebut semuanya, menyebut inisial saja. Pratikno maksudnya. Itu inisial karena kan ada dua nama kan. Tapi ada cerita. Jangan-jangan memang kenapa tadi dibilang terlambat? Sebetulnya menteri-menteri itu juga ingin mundur biar seperti yang disampaikan Pak Mahfud kan. Saya ini merasa sudahlah, tapi kan alasannya kan waktunya nggak ketemu dan sebagainya. Dan Pak Mahfud tetap ingin saya ini diangkat dengan terhormat, saya ingin pamit juga dengan baik-baik, sehingga saya harus ketemu dengan presiden kemarin. Tapi ada cerita ini kita nggak usah sebut namanya lah. Orang itu lingkaran jangan betul. Diperjelas berarti ya. Betul. Nah, ketika sudah ada Ganjar, ada Prabowo, dia memilih berbeda karena menurut dia dulu kan arahannya Bapak kan ke Ganjar. Oh itu saya ingat betul. Saya itu yang terlanjur
nyatakan di seluruh media, itu pernyataan yang paling kuat. Yaitu, jadi ceritanya gini, di Rakernas PDI Perjuangan tuh ya, Bu Mega kan pidato, pertama panjang lah sambil ketawa-ketawa. Sesudah itu majulah Pak Jokowi yang antara lain mengatakan, saya setuju semua dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua Umum, tapi lebih setuju lagi dengan apa yang dikatakan oleh capres kita, Ganjar Pranowo. Sudah menyebut capres loh, bukan calon Menteri Pertanian loh. Nah, itu saya ingat betul. Apa yang dinyatakan oleh capres kita, Ganjar Pranowo, lalu saya bisikkan ke Pak Ganjar. Nanti sesudah dilantik, besoknya langsung masuk ke program kedaulatan pangan. Wah, itu udah paling kuat. Karena di awalnya mengucapkan kata capres kita, Ganjar Pranowo. Jadi bukan mengatakan habis itu Pak Ganjarnya akan jadi Menteri Pertanian, bukan. Bukan ya. Waktu itu sempat dipersepsikan seperti itu. Enggak. Cuma baca struktur kalimat Pak Jokowi pada waktu itu. Setuju dengan Pak Ketua Umum, tapi lebih setuju lagi dengan capres kita Pak Ganjar. Jadi itu kok. Jadi sebetulnya kalau ngelihat hasilnya sekarang, di mana posisi Pak Jokowi itu lebih ke Pak Prabowo, bukan lebih lagi, ada di Pak Prabowo. Iya. Jangan-jangan waktu itu dugaannya benar bahwa Pak Jokowi itu kan suka memberikan simbol bahwa Pak Ganjar ini menteri aja lah gitu. Ada Easter egg ya. Enggak, kalau itu mahasiswa yang benar. Sudah agak lama tuh. Coba Anda nanti yang nonton juga googling gitu ya, explore bahwa mahasiswa itu suka bilang gini, kalau Pak Jokowi bilang A, nanti kejadiannya B. Itu BEM yang bilang gitu. Jadi lebih gampang begitu bukan ya? salah saya. BEM loh ini. Coba Anda cek. BEM itu, Badan Eksekutif Mahasiswa itu, sudah lebih dulu bilang, kalau Pak Jokowi bilang A, kejadiannya B. Ini jadi, berlaku sen tadi dong ya? Itu diperjelas oleh Romi gitu ya. Ya kan sama kan, ketika majunya Gibran last minute kan media juga dapat kutipan yang bener aja orang baru 2 tahun jadi wali kota. Pakai logika aja. Iya. Sehingga kita semua yakin nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun saya tetap ngotot itu. Anda lihat semua media apapun, track record ucapan saya adalah bahwa nanti Mahkamah Konstitusi pada saat-saat terakhir, saya duga tanggal 18 atau 19 gitu ya, akan menyatakan boleh nih Gibran maju sebagai cawapres, lalu akan didaftarkan antara tanggal 19 sampai 25 itu pada hari terakhir. Itu 25 itu udah 1 tahun sebelumnya saya sampaikan. Dan itu terjadi. Persis ya. Cuma beda MK-nya maju 1 hari atau 2 hari lah menyatakan mengabulkan itu ya. Almas itu. Almas atau Alamas? Yang kemarin 10 miliar belum dibayar. Iya. Kok 10 juta cuma? 10 miliar. 10 juta. Juta yang akhirnya 10 juta doang. Iya. Itu tuntutannya 10 miliar. 10 miliar tuntutannya. Itu merumuskan kasus baru loh itu. Bahwa GR Judicial Review ke MK itu bukan atas basis membuka kesempatan bagi seluruh rakyat atau warga negara yang punya hak yang sama, cuma atas basis 10 miliar atau 10 juta tadi. Kesepakatan transaksi berdua misalnya. Itu kalau ke MK seru juga itu. Boleh juga dipertanyakan. Oke Bang, kalau begitu Bang Ege lebih setuju sudahlah Pak Jokowi terbuka saja. Nggak apa-apa, publik 0103 juga nggak perlu juga kepanikan. Ya sudah memang boleh berkampanye, tapi syarat-syarat tadi kan. Iya betul. Nah, walaupun itu selalu akan kembali lagi nih, lepas setuju atau nggak setuju, balik ke etika lagi. Ya, karena itu pantas atau tidak. Pantas apa tidak. Rancunya itu adalah begini. Yang pertama, fasilitas negara enggak atau iya. Kan dia tetap harus pakai fasilitas negara. Kalau enggak aman. Pas Pampres itu kan karena masih melekat kan. Iya masih melekat. Tapi sudahlah demi keamanan itu maksudnya undang-undang pemilu. Sampai Oktober. Tapi pada bagian-bagian lain, bansos yang diserahkan atas nama presiden dan atas nama pribadi itu bagaimana? Kan selama kemarin kan semuanya atas nama presiden karena kunjungan kerja presiden di Jawa Tengah. Iya. Nah itu bertentangan dengan iklan Jokowi partainya PSI gitu loh. Di situ bedanya. Kenapa? Iya kan Jokowi partainya PSI. PSI dukung Gibran. Salah satu harus dicabut. Kalau iklan dicabut, bolehlah Pak Jokowi bagi-bagi sebagai presiden karena dia adalah presiden yang tidak mendukung
partai manapun yang bukan merupakan bagian dari partai manapun yang sedang mendukung. Sebetulnya tanpa di soal di dialog dan sebagainya ya memang sudah ada di posisi sana. Karena jadi dan PSI mendukung dia ya. Anda lihat kan itu? Iya. Ada iklannya juga. Betul. Di acara ini nggak dapat iklan itu ya? Ada iklan itu nanti ya. Oh, dapat juga. Nambah supaya lebih jelas hubungannya. Contohnya gitu loh. Saya pasang di sini ya. Gitu. Bertanya-tanya gitu ya. Supaya orang lihat, oh itu loh. Iya benar ya. Dan memang bintangnya memang cuma satu. Usah lagi. Udah clear ya. Saya itu menjadi clear karena salah satu guru saya, kan ada guru saya ada lagi Mas Ade Armando, Bang Ade Armando, itu tampil di iklan seperti itu. Ya kan, ada Ade Armando, ada gambar Kaisang, ada gambar Pak Jokowi, dan itu PSI. Berarti kan sah dong. Iya. PSI partai pengusung yang mengendorse Ade Armando, betul kan? Dari DPR, mudah-mudahan jadi. Lalu mengendorse Pak Prabowo sebagai Capres. Ini Ngapain tanya-tanya? sama dengannya Makan bakso itu cuma bonus-bonus saja. Oh, berarti selama ini kita juga kadang-kadang membahas hal yang sudah jelas. Kan itu di publik kan? Iya. Masuk kalau Anda lewat benderanya ngumpet, enggak kan? Enggak, jangan sampai nih. Pas saya lewat benderanya muter supaya dilihat. Pas Anda lewat benderanya ngumpet, enggak kan? Iya. Pas semua lewat tetap ada kan? Iya, ini kayak yang Jadi aku bertanya-tanya nih, Bang Mas Yogi. Kalau kita tidak perlu lagi mempertanyakan arah dukungannya, oke lah, udah itu untuk udah jelas kelihatan. Sudah jelas lah, usah dibahas. Udah jelas lah di luar etika dan segala macam. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa intens sekali ya sekarang? Jangan-jangan yang khawatir justru yang turun gunung untuk memperjelas dukungan banyak. PSB juga turun gunung, Bu Mega juga di Bandung. Bu Mega ada di Bandung, hajatan rakyat seru loh. Saya baru pertama kali lihat goyangan Bu Mega yang betul-betul sepertinya bebas, lepas itu pada waktu slang hajatan rakyat di Bandung kan, Bandung. Nah, itu semua turun gunung. Ya nggak ada masalah dong. Ada kekhawatiran khusus nggak? Kita ngomongin 1-2 putaran. Kalau kaitannya dengan target satu putaran, ini yang menarik. Kalau menurut saya agak bertentangan dengan strategi, bukan lagi pada level makro, tapi pada level meso strategi. Misalnya begini, saya dengan segala hormat pada kiprah di masa lalu dan lain sebagainya, menurut saya Bang atau Mas Guntur nggak boleh bilang begitu. Yang bilang gini loh, yang penting menang dulu. Nanti kalau udah menang, Pak Jokowi kita mau apa-apain terserah kita. Coba loh, maksud saya, Anda dengan menyatakan begitu harus pikir dampak psikologisnya. Orang kan otomatis akan mati-matian untuk menang. Iya. Karena takut diapa-apain. Dia apa-apain loh. Takut diapa-apain. Padahal diapa-apain itu maknanya banyak ya. Kan bisa diajak makan bakso bareng. Itu. Saya mau ngasih tahu, maksudnya bisa juga makan bakso bareng dengan Prabowo. Tapi kalau tidak, janganlah. Tidak usah ngomong gitu. Atau gini Bang, tapi kan riwayatnya Mas Guntur ini kan pernah menulis di Kompas. Yang intinya Pak Jokowi ini calon ketua umum. Iya, itu betul. Diapa-apain itu mungkin itu. Dijadikan. Diapa-apain. Anda berdua ini gimana? Adalah host yang paling cerdas yang pernah saya tahu. Jadi padanan dari diapa-apain itu sama dengan dijadikan ketua umum. Jadi kan harusnya nggak khawatir. Dan itu bicaranya kan di publiknya PD Perjuangan, menang dulu aja. Yang kedua, dia mengasumsikan Jokowi ini masih kader. Presiden adalah Ganjar, ketua umumnya Pak Jokowi. Puan mau ditaruh di mana? Puan di PSI itu keren. Ternyata. Puan mau taruh di mana? Peranannya mau ditaruh di mana? Enggak segampang itu, Rudolfo. Iya, benar-benar. Tapi itu kan kemungkinan. Maksud saya ini pelan-pelan nih. Maksud saya ini kan kesannya tak apa-apain loh. Iya. Betul ya? Kayak ngancem ya nanti ya. Deg-degan lah intinya. Nah, satu lagi nih, itu khusus. Mohon maaf loh nih kalau Mas Guntur nonton ya. Mas Guntur, ini anggap aja bagian dari melantur. Iya, melantur. Walaupun bisa mengingatkan gitu loh. Tapi yang kedua juga ini, kami akan membangun koalisi di putaran kedua. Itu juga menurut saya keliru. Menakutkan itu. Iya kan? Seolah-olah membangun koalisi untuk meroyok. Kamu cegat begitu lolos. Nah, lebih baik bagi orang tertentu mendingan saya harus satu putaran. Karena kalau enggak dikeroyok gitu.
Jadi menurut saya mungkin lebih baik Gus dilambangkan kita maju sendiri-sendiri aja dulu gitu. Ya, nanti Toh Setelah pada itu. kenyataannya itu yang saya sebutkan teori mengatakan begitu masuk putaran kedua kayak komputer yang resetting, kita pencet mulai lagi dari baru. jadi tidak mungkin pakai asumsi di putaran pertama. Keliru Kak. itu Bapak-bapak dan Ibu, Hitung-hitungannya akan berbeda lembaga-lembaga lagi ya. survei. Tentu Anda boleh bereksperimen dengan sekiranya lolos Ya. putaran kedua, si ini dengan segini, atau si ini dengan segini, atau si ini, maka yang ini tetap menang. Misalnya Anda ya. keliru. Karena Anda tidak membayangkan pada saat itu. Walaupun dia benar dalam arti, kan dia mengatakan, jika pemilihan umum dilakukan pada hari ini, Ya. maka elektabilitas ini. Yes. Sama juga, jika putaran kedua dilakukan pada hari ini. Dan itu jelas dan berbeda periodenya. nanti bisa berbeda resetting Jadi ilmunya antara gitu. tanggal 14 Februari Dengan dan Juni. 26 Juni itu Itu berbeda Pokoknya cukup situasinya. lama lagi sebenarnya. Iya, cukup lama. Berbeda, Jangan lupa apalagi. loh di Indonesia ini orang balik badan cepet-cepet loh. Cepat, betul. Tiba-tiba dia sudah ada di situ. Siapa contohnya? Iya, ada lah. Ada ya? Teman-teman kalian. Oh iya, iya. Kawan juga. Tapi tiba-tiba berubah dan kemudian Bercerita tentang- bahwa saya berubah kenapa? Iya, dan kemudian Itu juga biasa terjadi di kota-kota besar ya? Enggak Di- juga. Oh, enggak juga. Kalau kota-kota kecil juga sama. sama Kalau lebih banyak semuanya. ya? Iya, iya. Nah, maksud saya benar dari 14 Februari sampai 26 Juni itu Iya, banyak hal bisa banyak terjadi. berubah. It's a whole new game lah. Iya, iya, ibaratnya. iya. Iya, Resetting. iya. Komputernya buka lagi baru gitu. Itulah kemudian ada yang takut kalau gagal satu putaran. Iya, betul, betul, betul. Dan itu wajar. Nah, Lihat pelan-pelan sekarang. loh. Ah. Ini kita menyatakan orang ini akan takut kalau 2 putaran. Ya. Itu dengan pernyataan yang sangat manusiawi. Betul kan? Ya. Sama sekali nggak boleh ada di situ perasaan tidak senang atau apa. Karena apa? Sama aja. Kalau Anda mengalaminya, coba nih Anda, kalau masuk putaran kedua saya keroyok loh. Ya pasti Loh, juga. gimana? Was-was, Kan was-was. perasaan Anda nggak bisa. Saya mau tuntaskan Sekarang satu saja. putaran. Gitu. Atau kalau Anda kalah, tak apa-apain loh. Tapi Bang, persoalannya kan karena keinginan kuat untuk satu putaran, itu kan membuat orang ini kehilangan nilai yang akhirnya oleh orang mengatakan ini demokrasi habis ini kalau begini. Enggak juga. Enggak juga. Mestinya enggak. Biarin aja. Kalau belajar sama-sama kita Iya. dengan ilmu komunikasi yang baik, Anda akan jawab tantangan itu mengatakan, oke ya, Anda mau ngeroyok saya di putaran kedua, saya mau tuntaskan di putaran pertama. Oke. Atau Anda mau ngapa-ngapain guru bangsa Ya. yang saya puji di setiap saat, ya kan? Karena nanti dia akan bersama-sama dengan kami. Kalau Ya. kami memerintah, dia akan menjadi penasihat presiden. Yes. Ya, itu mengambil alih tugas saya di Republik Iya, Mimpi iya, misalnya. iya. Makanya kita hadirkan di sini. Iya, maka Dia cocok. maka dia akan mengatakan kami akan menang dengan cara-cara yang elegan. Wah, itu yang kita Bukan mau. seperti sekarang ya. Apanya? Bukan seperti sekarang. Anda bilang Sekarang kan gitu? nggak elegan dong. Oh gitu ya. Elegan nggak sekarang? Hah? Elegan nggak yang sekarang? Kira-kira kalau kampus-kampus ini ngomong, Sampai turun gitu ya. itu berarti kampus-kampus ini merasa sedang terjadi sesuatu yang kurang elegan. Enak nggak kalimatnya? Sampai Paling akademisi enak nggak turun. kalimatnya ya? Paling Enak ya? aman ya, memang Kurang lagi. elegan. Ya, Menurut kurang elegan. kampus-kampus itu. Kampus-kampus. Tapi kalau dia bisa membuktikan, kami akan menang satu putaran dengan pemilu yang berintegritas, berkualitas, Yes. ya kan? Kemudian semua asas-asas itulah langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, nggak apa-apa dong. Dan rasanya Kita sekarang semua harus malah tepuk tangan. Ini semua harus tepuk tangan loh kalau Anda dapat 50% plus 1 Ya. Kalau dan tersebar di lebih dari 50% wilayah bagus. Indonesia itu minimal 20%. 20%. Maka kita tepuk tangan. Anda memang Bagus ya. presiden saya. Apapun saya tidak setuju. Misalnya Anda nggak Ya. setuju dengan bocil. Ya. Misalnya, Saya gitu kan, setuju. misalkan, kalau saya setuju. Saya setuju juga. Saya dari dulu saya udah bilang loh. Setuju. Jangan ketawa-ketawa. Setuju. Ini suka ketawa-ketawa Iya. sini. Kalau saya terang-terangan Iya. saya bilang itu, Saya setuju, bocil boleh saja maju. Boleh. Karena prinsip saya dalam ilmu komunikasi politik, walaupun orang bisa nggak setuju sama dengan saya, tapi saya malah ini, ketika orang boleh memilih, maka dia boleh dipilih. boleh pilih. Yes. Oke. Itu kalau tidak bahaya. Ini tanpa mengesampingkan cara ya. Iya, maksudnya Caranya gini ya. ya, jangan seakan-akan kesannya kalau memilih boleh sembarangan. Ya. Ya, Kalau ya. dipilih nggak boleh sembarangan. Jadi Ya. hak memilih dan dipilih itu setara. Sama. Cuma yang kita selalu perjuangkan sama-sama,
kan harusnya nggak ada presidensial threshold. Oh. Kalaupun ada presidensial threshold seperti di Turki itu, ya 100.000 tanda tangan bisa mengajukan calon presiden. Tapi dengan tidak ada presidensial threshold, bahkan kalau mau uji coba masa transisinya adalah partai yang lolos ke parlemen, 9 partai waktu itu, nggak tahu nanti berapa, maka akan muncul 9 pasang calon presiden yang bebas. Tua-tua, terserah. Boleh. muda-tua, tua-muda, atau dua-duanya bocil, nggak apa-apa. Tergantung rakyat. Siapa tahu ada rakyat yang mau milih bocil-bocil. Bang Ege itu bilang karena ada presidensial threshold, jadilah kayak sekarang. Itu Ya. karena gini loh, maksud saya, Anda mengatakan itu yang saya tolak betul. Sampai saya bikin sayembara dulu. Hadiahnya 110 juta. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa apa yang diputuskan oleh MK itu bisa berlaku untuk 2 anak muda saja. Kan katanya itu gerbang kemerdekaan bagi seluruh anak muda. Bagi 2 anak muda saja yang di bawah 40, tapi bisa terdaftar sebagai calon wakil presiden atau calon presiden beneran pada 16 sampai 25 Oktober. Kalau bisa menemukan 2 nama saja, 110 juta Anda dapat. Kan akhirnya cuma 1 nama. Bang Ege mau bilang bahwa keputusan itu hanya untuk satu orang. Dan sudah 1 tahun lalu sudah diduga bahwa cuma untuk 1 orang. Karena itu saya tidak pernah hentinya ngotot untuk nggak boleh ada presidensial threshold. Sehingga nggak ada masalah nih. Mau namanya Gibran Raka Buming Raka. Dan itu benar. Kita waktu itu nanti akan benar. Terserah rakyat. Kalau kami mau dipilih oleh rakyat, dijogetin aja. Nah itu boleh. Karena prosesnya karena memang terbuka. Prosesnya. Memang benar-benar siapapun bisa. Bukan gerbang yang dibuka untuk seluruh anak muda, ternyata cuma bisa dilewati oleh 1 orang yang kemudian dituntut uang prestasi oleh yang orang yang sama. Kurang lebih itulah. Kalau mau disambung nih kalimat-kalimatnya. Ada perjanjian yang mengajukannya kan juga. Jadi desainnya kan udah kelihatan. Jadi fair loh kita. Ini kita nggak privilege at most. kita nggak mempersoalkan Prabowo-nya, juga nggak mempersoalkan Gibran-nya, sama sekali nggak. Tapi kembalikan. Jadi kalau ada apa-apa dengan pemilu ini, ya tentunya kita tidak berharap ada apa-apa dalam konteks yang negatif. Tapi begitu ada seruan-seruan kampus-kampus ini, nanti kembalikan pemilu kita ke tidak ada presidensial threshold. 9 partai yang ada di DPR ini bisa saja sebagai transisi. Mereka dulu, maka gubernur-gubernur yang bagus bisa maju. Anak-anak muda yang layak bisa maju. Karena ini applicable Jangan orang dipaksa untuk terjadinya kawin paksa. Jadi kurang lebih logikanya gini nih, kalau kita mengajar di sekolah-sekolah komunikasi politik, kita bilang demokrasi adalah apa? 1, kebebasan berpendapat, ya kan? Kemudian kebebasan untuk memilih siapa yang akan memimpin kita, gitu ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan dimilih, gitu ya. Nah, ketika 3 ini ingin diejawantahkan, maka para pendiri negara kita tuh udah paling benar, yaitu bunyi pasalnya itu sebelum dipilih melalui MPR, bunyinya kan itu. Sesudah dipilih melalui MPR dulu, kan bunyinya menjadi pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Begitu dia menyebut oleh partai politik, artinya 1. Kalau enggak, ngapain dia tambah atau gabungan? Jadi artinya, ini kan lagi tren sekarang ini. Orang kan sering sekarang ini banyak tuh tren asmara beda usia yang jauh. Sekarang lagi tren loh. Ada anak muda menikah sama nenek-nenek. Ada juga yang ini kakek-kakek menikah dengan berarti yang perawan sekarang, yang masih sekarang ini ada paslon yang ikut tren. Bukan. Saya mau bilang gini, hati-hati nih, hati-hati. Ini lanturannya agak menuju penahanan gitu. Karena itu saya ingin menahan diri dan kita supaya jangan mana tahan. Saya mau bilang begini. Jadi Siti Nurbaya itu boleh menikah dengan Datuk Maringgi kalau berdasarkan cinta. Tapi bagi Siti Nurbaya terbuka kesempatan untuk memilih Uda Yogi, Uda Effendi, dan Uda yang lain karena dijamin oleh konstitusi bahwa Anda boleh memilih Uda Yogi, Uda Effendi, dan Uda yang lain untuk membentuk 9 pasangan dan tidak ditekan sedemikian rupa untuk hanya menikahi Datuk Maringgi. Nah itu contohnya. Di situ contohnya. Yang terjadi sekarang ini ada tekanan-tekanan kayaknya. Apa ya? Yang terjadi sekarang ada tekanan. Kita lagi menekankan. Kita lagi menekankan hal itu. Bukan tekanan. Kita lagi menekankan bahwa
menurut pendiri negara kita, yang pasti menurut saya orangnya jauh lebih hebat daripada mereka yang membuat undang-undang pemilu. Ya. Ya kan? Ini karena itu mereka sudah bayangkan. Mungkin dulu mereka sudah bayangkan juga ini. Suatu saat akan muncul Ya. perbedaan usia yang tinggi antara seorang capres dengan seorang cawapres. Nggak apa-apa, Visioner asal sekali. bisa muncul juga Iya. yang muda sama yang muda, Yang muda sama yang tua muda, dengan sama yang tua. sama yang tua bebas. Atau capresnya muda, cawapresnya tua ya. Bisa. Amerika kan dulu gitu. Iya. Obama Biden bagaimana? Ya kan? Nah, Iya. nah, itu kan nggak kurang ruang diskusi yang mengkritisi dari mulai proses dan sebagainya. Tapi yang bikin orang nggak habis pikir, surveinya malah naik terus. Gitu. Nah, ini Ini apa nih mesti kita? dua-duanya saya agak marah kalau itu dua-duanya. Yang satu udah terlanjur saya marah-marah tuh di banyak video ya. Tapi yang pertama saya juga marah. Yaitu apa begini. Teman-teman media ini, baik media arus utama ataupun media sosial, itu ketika kami berjuang bahwa pemilihan presiden itu harusnya tidak ada presidensial threshold, nggak full support. Karena mungkin itu nggak terbayang isu itu, belum terbayang bahwa akan terjadi seperti hari ini waktu itu. Dan bahkan sebagian mahasiswa atau gerakan-gerakan mahasiswa, saya sering marah sama mereka, betul kan? Kalian dulu nggak dukung kita. Mereka membayangkan isu itu isu elit. Yes, terlalu jauh. Atau Mereka nggak bayangin yang hari ini. Ya. Itu hanya berlaku 5 tahun aja, Bang. Betul, nggak dia bayangin suatu saat Anda akan ngadepin yang kayak gini loh. Rasain lu, gitu ya. Harusnya itu didukung bersama-sama kita. Rame-rame ke Mahkamah Konstitusi, media. Ya. Tahu nggak cara media menulis menyakitkan hati betul itu? Setiap kali kita maju ke Mahkamah Konstitusi, lalu gagal, media cuma nulis gini, sudah 35 permohonan ditolak. Itu kan berarti Anda lagi merayakan penolakan MK. Aku nggak ikutan Mas Yogi aja. Dan kami menderita, Anda rayakan. Sekarang, patah-patah yang Mas Yogi. sekarang Anda rasakan nikmatnya apa yang terjadi pada hari Enggak, tuh ini. begini. Itu Terus aku 35 kebayang kali lagi itu tulisan mengingatkan naskahnya. Iya kan? Mahkamah Konstitusi jangan sampai yang ke-36, 37. Malah Mahkamah Konstitusi merasa ini media aja merayakan kami nolak 35 kali, enggak apa-apa gitu. Niatnya nggak gitu, Bang. Iya, Itu bener deh. Itu kan hanya hitung-hitung. Sekarang rasain ya. Itu rasanya. Apalagi kalau situ diinget-inget namanya. Iya. Aku catat namamu. Jadi Dan sekarang sudah mengakui lah. Artinya tetap selalu ada momentum untuk perbaikan. ya, enggak, artinya gini. Ya kan? Kalau itu dibebaskan, tidak berarti tidak akan Anda nggak boleh berkoalisi. Betul. Iya. Nah. Itu tetap berlaku ya. Ya silakan. Kalau tiba-tiba Anda semua koalisi, karena presidennya begitu baik, Ya. jadi lawan kota Kesepakatan kosong, tanpa ada penekanan tadi. Iya. lawan kota kosong loh, sudah disediakan oleh pembuat undang-undang itu, dan kota kosong bisa kalah juga. Bisa kalah. Nah, jadi artinya kalau itu pun ada, silakan gitu. Nah, yang kedua tentang survei. Kenapa saya marah-marah walaupun itu beberapa tahun yang lalu diulang lagi masih tetap tepat konteksnya, karena saya dengar sendiri dari anggota asosiasi itu ternyata ada kesepakatan begini, kalau Anda mempublikasikan hasil survei, kata mereka, saya nonton di sini di forumnya Mas Budiman satu meja. Jadi mereka menyatakan kesepakatannya adalah satu, harus menyebutkan kerjasama atau bahasa yang lebih lugasnya, lanturannya, bayaran siapa? Yang bayarin siapa? Sebut aja. Sumber Itu ininya. bukan aib. Iya. Dan sudah kan? Ya, kalau kualitatif saya mengatakan saya dibayar kalau ini tidak boleh dipublikasikan, tapi yang bayar ini. Nah, tidak dipublikasikan. Tapi kalau Anda lagi publikasikan, pernah mencoba begitu melakukan, dibayar oleh PKB katanya. Ini hasilnya gitu. Jadi kan nggak ada aib sama sekali gitu. Nah, yang kedua itu bahkan raw materialnya, data mentahnya, kalau dipersoalkan, ya itu boleh diberikan pada bagian-bagian yang dipublikasikan. Tidak seluruhnya kan, tentu saja ada kepentingan lain. Sama yang ketiga pajaknya katanya. Di samping metodologi, ya kan? Ya. Itu menarik loh. Paling gampang lembar pajaknya ya kan? Iya. Daripada nanti suatu saat Anda dipersoalkan, Iya. Di otak-atik. pajaknya mana? Gitu. Pajaknya siapa yang bayar? Nah, ditahan dulu. Bisa kan pajaknya? Itu terjadi ya sekarang? Pernah terjadi, tapi keluar sudah keluar. Sudah selesai. Jadi pajak. Nah, satu lagi nih, ini pentingnya di lanturan. Saya mau melantur, tapi Anda catat supaya nanti kalau terjadi masalahnya ini serius.
Kita pernah belajar dulu, Deddy Nur Hidayat yang Ya. memberikan kita pelajaran itu bersama Victor Menayang. Quick count Ya. itu bisa kartel. Yes. Kartel itu maksudnya lembaga quick count-nya itu beberapa, tapi field worker-nya sama. Sama. Jadi ada satu orang datang ke satu TPS melaporkan untuk 5 dua atau 6 lembaga. Ini quick lembaga. count. Ya. Karena itu seluruh peserta pemilu, khususnya koalisi-koalisi capres ini 01, 02, 03. Jadi kita nggak boleh abaikan siapapun. Ya, dong. Itu punya hak berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meminta kepada KPU apakah field worker dari masing-masing lembaga quick count ini itu betul-betul absolutely distinctive, artinya Oke. terpisah betul, Ya, ya. atau to what extent dia boleh overlapping. Ya. Atau bukan 2 aplikasi berarti gitu. Benar, Driver pemiliknya online sama. sekarang. Karena bahaya loh, quick count ini mematikan di negara-negara berkembang. Dulu diciptakan Untuk mengawasi kualitas waktu pemilu. pertama kan kurang lebih Filipina. Filipina, ya. Untuk mengatakan bahwa Anda nggak bisa main-main. Yes. Kami Pengawasan. memotret hasil rakyat secara quick. Yes. Ya. Anda mau ngatur-ngatur di bawah udah nggak bisa. Ya, di lapangan Kalau pindah langsung. dari TPS ke kecamatan itu, Anda mau ngapa-ngapain nggak bisa Ya. karena sudah ada hasil quick count. Nah, tetapi kalau coba Anda bayangkan orang menyewa 8 atau 10 quick count dengan kurang lebih field worker yang sama, Ya. jam 8 malam orang sudah mengatakan ini presidennya. Lalu yang lain kalau protes, nggak bisa dong, panggung. Orang bilang, oh nggak legowo. Nggak Nggak terima. legowo nerima kekalahan. Berjiwa besar dong. Kan negarawan. Lah kita ingin siapapun yang menang, quick count-nya juga akurat. Betul kan? Ya, ya, ya. Ya, itu tuh orang bilang nggak mungkin. Metodologinya bla 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 ya. Kan selama ini pelaksanaan quick count di media ya, yang artinya Ya. ketika declare kan tidak pernah menyebut menang, hanya unggul Hitung Oh, psikologisnya, Iya. psikologisnya Pak, Tetap- psikologisnya oh, Pak. psikologisnya, iya. Psikologisnya orang Kalau udah merayakan menang kan Pak, penetapan udah. KPU kan? Iya. Udah ada yang lemas duluan. Oh ya iya kan? betul. Ada yang Tapi orang akan mengatakan Anda tidak legowo. Nah, kalau Nggak bisa terima. Jadi tidak menerima kekalahan. Kalau nanti kira-kira tanggal 14 Februari gimana ya? Artinya apakah, kan begini, kalau ini isunya 1 putaran atau 2 putaran, Iya. dengan syarat yang tadi disampaikan undang-undang, harus 50% per satu dan Tersebar 20% minimal di 50%. Nah, tiba-tiba ada satu, saya nggak nyebut nomor berapa lah, yang perolehannya 50,09. Iya, Nyaris iya. 51 maksudnya. Iya, iya, iya. Dan itu kan mesti Di nunggu quick count? lama. Iya, di quick count. Oh iya. Tidak mungkin kan disebut ini 1 putaran. Nggak mungkin karena harus menunggu sebaran di 20% di 50% provinsi itu kan. Dan satu pun tidak ada lembaga yang bisa mendapatkan di hari itu. Angka sebaran. Bisa itu. Bisa. Sampai tengah malam nanti quick count ini bisa nih dari berbagai provinsi kan sudah ada tebaran-tebaran Ya. sebaran kemenangannya. Untuk Mereka- sebaran 20%-nya kan rasanya nggak bisa, semua bisa itu provinsi. kalau sampai ya kurang lebih data masuk sekitar 88-89% Baru bisa ketahuan. aman untuk mengatakan sebaran-sebarannya. Walaupun jadi biasanya gini, orang itu akan berselisih dimanapun di dunia kalau too close to call. Ya. Nah itu baru. Jadi kalau angkanya itu Ya, misalnya di 49% Yes. gitu loh. 49. Loh, ini Nah. ini bagaimana ini nunggu betul gitu. Tapi yang harus Anda bayangkan ada lebih dari 820.000 kalau nggak salah saya TPS. Ya. Berapa 820. saksinya gitu. Bagaimana bawa ke kecamatan. Karena apa? Karena IT-nya tuh nggak selesai loh. Coba pelan-pelan. Ada 2 masalah dengan IT kita. IT di pemilu yang lalu itu sudah selesai perhitungan manualnya, IT-nya belum Masih selesai. bergerak, ya, ya. Kalau begitu, dalam konteks hilirisasi digital, muncul pertanyaan kita, ngapain situ pakai IT? Kalau ada di IT belakang manual. Kalau kita tanya nih, anak-anak hilirisasi Kan untuk digital, backup. makanya orang akan mengatakan IT sama dengan lebih cepat, lebih akurat, Harusnya. lebih aman. Karena itu misalnya pakai blockchain. Ya. Ya kan blockchain itu kurang lebih gini. Anda di satu TPS sudah diteli satu kertas nggak perlu disalin sampai 73 kali. Cukup keluar passwordnya Anda foto, cet, begitu ada hubungan internet dia akan naik tercatat sebagai asli, Ya. original.
dan bisa di backup di beberapa penyimpan datanya di beberapa negara, mungkin di beberapa tempat. Nanti kalau orang malsukan itu, dia akan tercatat palsu 1, palsu 2. Tinggal ngambil kursusnya online dari Harvard dan lain-lain, blockchain itu bisa. Nah, kalau bagaimana dengan di daerah yang nggak ada internet, bisa kirim pakai SMS, ya, atau bawa sedikit ke daerah yang ada internet. Kurang lebih gitulah, gitu kan? Kan sekarang kita hilirisasi digitalnya berarti sudah sampai di hilir dong, ya kan? Kecuali huluisasi digital, masih di hulu gitu. Nah, balik ke soal itu, jadi kalau too close to call, kita tuh akan punya masalah itu. Iya. Tapi kalau dinyatakan bulat sudah 52%, misalnya. 56 lah. Oh, 56. Iya, kalau 52 masih margin error kan. Enggak, kalau menurut saya ini kurang lebih di 52 ini. 52? Ya. Satu putaran dia berarti? Enggak, bukan. Nanti klaim-klaimnya di sekitar 52. Oh, klaimnya. Karena ini saya melihat di 52. Saya melihat ada surat-surat suara yang rusak ini loh itu. Akan kemana tuh lainnya? Itu mengecilkan hasil-hasil dari yang lain nanti. Tidak hanya yang dibilang tidak logowo tadi itu. Nanti lihat lah ya. Itu kalau kita teruskan kita bisa ditahan. Oh gitu ya? Iya, karena memprediksi sesuatu yang belum terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi jangan. Walaupun ada teori-teorinya tentang itu. Tapi yang mau kita katakan yaitu bahwa kita terkait dengan seruan dari kampus-kampus. Saya tadi kebetulan datang. Tapi karena saya bukan Dewan Guru Besar UI, profesorship saya masih di luar saat ini, di luar negeri gitu. Saya nggak ikutan. Cuma memberi salam kepada mereka semua dengan mengatakan kita dulu sama-sama bersama-sama gitu. Nah, intinya adalah sama sekali tidak ada kebencian pada pasangan manapun. Oh iya. Ya, orang kampus tidak boleh tuh ada kebencian. Cuma mengingatkan tetap ya bahwa pemilu ini tidak boleh berbasis pada intimidasi. Satu. Karena itu anti demokrasi kan. Anti demokrasi. Terus kemudian juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada keberpihakan dengan seluruh. Jadi disertasi tentang dinasti itu mengatakan, ini di beberapa kesempatan saya sudah sampaikan, ada 4 lingkaran nanti, yang kalau itu lulus semuanya, habislah demokrasi. Lingkaran pertama itu aparatur sipil negara, dan aparatur negara. Sederhana, kenapa? Dia akan memihak, yang pertama karena dia itu memang diangkat oleh ayahanda. Ya kan? Jadi yang paling mungkin melalui kementerian. PJ itu kan melalui kementerian ya. Kalau kalau aparatur negara itu juga diangkat oleh ayahanda, pergantian jabatan dan lain-lain. Itu nggak usah diperintah pun, menurut teori-teori ilmiah, cukup dengan mengedipkan mata saja itu sudah ikut. Luluh, lantak perasaannya. Bahkan kalau kalah akan merasa malu mereka. Iya. Tidak membalas budi. Karena menjadi bagian itu kan ada kedekatan emosional tadi. Enggak membalas budi. Enggak balas budi. Tadi keprihatinan para guru besar. Pelan-pelan, ini satu. Ini berarti lingkaran terkecil. Ya, yang kecil itu ya. Itu memang sudah secara. Yang kedua itu biasanya relawan atau milisia. Kadang ya itu kan relawan yang pindah-pindah tuh. Saking nggak relanya pindah-pindah gitu ya. Atau saking relanya pindah-pindah gitu ya. Saking relanya. Iya dong, saking rela pindah-pindah tuh. Bahkan nanti di lingkaran ketiganya, sayangnya yang ditempatkan itu agamawan. Jadi bisa aja tuh para agamawan yang harusnya diharapkan menjaga demokrasi lah. Dari kepentingan dinasti itu juga kemudian bisa memihak. Ada juga kan contohnya di negara kita dari macam-macam lah. Nah yang keempat akademisi dan budayawan. Kalau itu sudah luluh, habis sudah demokrasi kita. Nah pada hari-hari ini masih boleh tanpa ada rasa kebencian. Terima kasih pada UGM, UII, UI. Hari ini ada UNAN, ada UNHAS dan lain-lain. Setidaknya mereka cuma mengatakan gitu. Jangan rusak demokrasi dan jangan ada intimidasi. Kalau menang 1 ataupun 2 putaran, tapi dengan cara-cara yang terhormat, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tapi kenapa ya kalau UI tadi tidak menyebut, tapi kalau UGM kok langsung menyebut meminta Presiden Jokowi sebagai alumnus? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Karena ada merasa ikatan emosional sebagai alumnus atau gimana? Ini dugaan saya ya, dugaan saya boleh salah. Nggak apa-apa. Untuk bagian ini, kalaupun nanti saya harus ditahan, ini saya pribadi mempertahankan. Karena UGM merasa Pak Jokowi adalah alumnus dari UGM. Dan kebetulan Menteri Sekretariat Negaranya mantan rektor UGM. Sehingga mereka menyanyikan lagu alma maternya itu. Bagian yang paling membuat hati saya luluh lantak itu ketika Prof. Kunchoro itu menyanyikan lagu itu.
saya langsung teringat sama kalau di UI kami itu kita kan selalu alma materku setia berjasa. Itu menyentuh ya. Universitas Indonesia, kami warga Kembali ke bertekad bersatu, kami amalkan tridharmamu dan mengabdi Tuhan dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Profesor Kuncoro Menyanyikan lagu himne tidak UGM hanya ya. membacakan deklarasi, menyanyikan lagu itu untuk mengingatkan seluruh insan UGM. Atau salah satu alumnusnya. Seluruh yang jadi insan. presiden. Seluruh Oh, insan. seluruh insan. Anda Itu salah agak satu. mengarah ke Pak Lurah kalau Kan Anda. disebut, Kalau saya disebut. seluruh alumnusnya. Nah, kalau UI kenapa nggak keluar nih, Nak? Oh tadi ada genderang UI, dinyanyikan di Tapi depan. nggak Tapi nggak nyebut nama spesifik, Presiden Jokowi. Setuju. kan nggak setuju. alumnus. Kenapa? Kira-kira karena takut rektornya atau gimana? Enggak, ini saya jangan cuma ditanya ke saya. Karena apa? Anda kan lulusan UI juga. Anda juga iya. Karena apa kira-kira coba? Ini harus dirapatkan oleh para alumnus ini. Tapi genderangnya dinyanyikan dan disebutkan bahwa genderang UI ditabuh. Ditabuh. Nah, kita tunggu kalau begitu. Iya. Apa kelanjutan dari genderang Iya, UI ditabuh? iya, iya. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Ayo.